Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, SPD, peserta PPG kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Malang pada Prodi Manajemen Perkantoran dengan NIM 223143715 Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 2 Tuban, tepatnya pada tanggal 12 Juni 2023 dengan kelas 10 MPLB 1 dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Kita bisa berjumpa kembali di pertemuan ini dengan keadaan sehat walafiat. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita usahakan pada hari ini bisa diberikan kelancaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin bisa dipimpin doa ketua kelas, silakan. Di tempat duduk siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih pada Ayu yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Ada. Oke, siapa saja? Satria. Oke. Satria apa? Alfa ya. Oke. Kemudian ada lagi? Ayudia. Sakit. Oke. Ada lagi? Alvina. Oke, Alvina apa keterangannya? Oh, sakit. Ya, oke. Cukup ya. Ada lagi? Sudah? Ya, oke. Ya, baik. Semoga teman-teman kita yang saat ini tidak masuk karena sakit, semoga diberikan kesembuhan. Amin. Ya, oke. Untuk hari ini pembahasannya, materi kita adalah dokumen berbasis digital. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, ada 7 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah kalian melakukan literasi, kalian diharapkan mampu menguraikan apa definisi dari dokumen digital. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan pencarian informasi, nantinya kalian bisa mengkategorikan jenis-jenis format dokumen digital. Kemudian yang ketiga, dengan mempelajari tentang kelebihan dan kekurangan dokumen, kalian nantinya bisa memberikan analisis apa manfaat dari dokumen berbasis digital. Kemudian yang kelima, dengan banyak menggali informasi, setelah kalian menggali informasi, nantinya kalian diharapkan mampu ya menganalisis prosedur penyimpanan berbasis digital, dokumen berbasis digital. Kemudian yang berikutnya adalah setelah menggali beberapa informasi terkait jenis media penyimpanan, nantinya kalian bisa merekomendasikan apa jenis media yang tepat untuk penyimpanan dokumen digital. Kemudian dengan melalui diskusi, nanti juga akan saya bagi kelompoknya ya. Nantinya kalian bisa berdiskusi tentang prosedur perawatan dokumen ya, sehingga nanti kalian bisa memberikan rekomendasi ya, memberikan rekomendasi prosedur perawatan dokumen yang tepat ya. Kemudian setelah mengikuti pembelajaran ini yang terkait tentang fungsi-fungsi Google Workspace, kalian juga bisa mengaitkan aplikasi-aplikasi yang ada di Google Workspace sesuai dengan fungsinya. Ya, itu tadi
beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, nah, teknik penilaian ya. Teknik penilaian pada hari ini ada 3 penilaian, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap yang diamati adalah komunikatif, kalian bisa bekerja sama, kemudian bisa berpikir kritis dan kreatif. Sedangkan untuk pengetahuan nanti akan ada soal-soal pilihan ganda atau soal-soal latihan yang bisa kamu kerjakan sebagai evaluasi ya. Kemudian yang ketiga, keterampilan. Nah, ini keterampilan yang akan kita coba gali lebih dalam, yaitu penilaiannya berupa identifikasi terhadap sebuah masalah. Nanti kasusnya akan saya bagikan melalui LKPD. Kemudian kalian analisa, temukan apa solusi dari masalah yang sudah kamu identifikasi. Kemudian kamu bisa mempresentasikan hasil kerja kalian. Bahkan jika memang kamu bisa mensimulasikan, silakan nanti kalian bisa mensimulasikannya. Nah, inilah 3 teknik penilaian pembelajaran pada hari ini. Dari pembelajaran hari ini, ada beberapa manfaat nantinya yang kalian bisa dapatkan dari pembelajaran hari ini. Yaitu, tentu saja karena ini adalah temanya adalah dokumen berbasis digital, kalian akan dapat mengetahui ya prosedurnya seperti apa penyimpanan dokumen berbasis digital. Kemudian nantinya kalian akan bisa memanfaatkan teknologi-teknologi di dokumen digital ini untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan bisa membantu, mungkin ada keluarga yang ingin menyimpan dokumennya tapi tidak tahu ya. Kemudian ada teman yang mungkin butuh bantuan kita untuk kompres file PDF atau mengubahnya. Nah, ini nanti akan berguna sekali pada bagian manfaat pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kemudian ada kata-kata bijak. Ya, di sini kalian bisa lihat ya, pengelolaan dokumen yang baik adalah kunci untuk kesuksesan sebuah bisnis. Jadi sebuah bisnis itu sangat-sangat ditentukan ya. Salah satunya adalah dengan tata kelola dokumennya. Nah, sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar itu sudah mulai beralih dari dokumen fisik menjadi dokumen digital. Nah, itu ya. Akhirnya apa? Kecepatan dalam perkembangan bisnisnya itu lebih cepat. Ya, contohnya, misalkan ada Bluebird. Nah, Bluebird dulunya dia pakai manual, kemudian ada masuk Grab dengan proses yang dokumen semuanya berproses dengan digital. Maka ini akan menjadi persaingan yang cukup ketat. Akhirnya Grab lah yang bisa menang karena memiliki sebuah teknologi. Saya ingin tahu terlebih dahulu, apakah hari ini kalian sudah siap apa belum? Nah, dengan cara apa? Coba saya ingin tahu terlebih dahulu, apa kalian masih ingat materi-materi yang kemarin kita bahas ya? Coba ada yang tahu prosedur penanganan dokumen? Silakan. Ya, silakan Mei. Yang pertama menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan, dan memusnahkan dokumen. Ya, bagus sekali jawabannya Mei. Pertanyaan yang kedua. Nah, dari prosedur tadi ada yang namanya prosedur menyimpan. Nah, mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan apa sih definisi kegiatan menyimpan? Oh ya, silakan Ayu. Merupakan meletakkan atau menempatkan dokumen tersebut pada tempat tertentu. Ya, bagus sekali Ayu jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Nah, peralatan apa saja sih yang ada hubungannya dengan penyimpanan dokumen? Coba ada yang bisa menyebutkan? Oke, di belakang Jika. Filing kabinet, lemari arsip, rak-arsip, map, ordner, stapler, perforator, label, letter tray, buit, dan numerator.
Baik, bagus sekali jawaban dari teman-teman kalian. Apa yang disampaikan tadi sudah benar. Aplaus dulu buat teman-teman kalian semuanya. Coba, ada yang bisa atau tahu ini apa namanya? Seperti ini apa namanya? Slide. Oke. Nah, slide ini biasanya kalau kalian buat slide itu di mana? Ada yang sudah pernah buat? Sudah pernah ya? Pernah. Oke. Silakan, ada yang sudah pernah buat mungkin di mana? Oke, silakan. Dengan PowerPoint, Google Slide, dan Canva. Oke. Dari pengalamanmu ada Canva, ada Google Slide, ada PowerPoint ya. Oke. Nah, dari sini mungkin berikutnya saya ingin tahu, kira-kira dari 3 itu tadi, ada Canva, ada Slide, Google Slide, kemudian ada PPT, PowerPoint, kira-kira yang kamu sukai yang mana, yang kamu pilih? Ya, mungkin bisa, siapa? Ya, Anggun? Canva Pak, karena pilihan tempatnya banyak dan bisa digunakan lebih dari 1 orang dalam waktu bersamaan. Ya, oke. Menurut Anggun lebih tertarik menggunakan Canva karena banyak pilihan template-nya dan lebih menarik, kemudian lebih mudah untuk digunakan. Ya. Ketika kamu membuat Google Slide, ya, membuat di Canva, kemudian membuat di PPT, di PowerPoint, itu untuk menyimpannya biasanya di mana? Ya, coba. Ya, di mana biasanya menyimpannya? Kalau Canva biasanya langsung tersimpan di platform Canva, juga bisa di komputer atau HP dengan cara mendownload terlebih dahulu. Oke. Ya, itu tadi pengalaman dari teman-temanmu. Saya rasa cukup menarik ya untuk dibahas, untuk didalami untuk pelajaran ini. Oke, langsung saja untuk pengenalan ya, sebagai pengenalan saya akan tampilkan sebuah proses penyimpanan dokumen berbasis digital ya. Nanti kalian simak, kemudian kalian catat apa yang penting dari video yang saya akan tampilkan. Ya, ini videonya. Arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis, meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusunan arsip sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 25. Saat ini kita sedang memasuki revolusi industri 4.0, di mana penggunaan arsip elektronik menjadi hal yang biasa. Menurut Peraturan Kepala ANRI Nomor 20 Tahun 2011, arsip elektronik adalah arsip yang diciptakan, dibuat, atau diterima dan disimpan dalam format elektronik. Saat ini, ANRI sedang melakukan pelarihan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau bisa disingkat dengan SIKADI. Adanya SIKADI memudahkan untuk pengelolaan arsip dinamis seperti penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengusutan, serta pemberkasan. Tetapi, SIKADI saat ini hanya bisa untuk arsip tekstual, seperti naskah dinas. Bagaimana pengelolaan arsip elektronik yang berupa video? Sebagaimana kita ketahui, arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 sambil lalu dicatat ya. Atau peristiwa dalam berbagai bentuk media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 40 Ayat 2, semua jenis arsip harus dilakukan pemeliharaan dengan baik. Pemeliharaan salah satunya adalah pemberkasan. Bagaimana tahapan pemberkasan arsip elektronik yang mengacu pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018? Yuk ikuti tahapannya. Pertama-tama, ini tahapannya ya. Laptop dan peralatan lain yang dibutuhkan sebagai tempat untuk penyimpanan arsip atau repositori. Hal pertama yang dilakukan ialah pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa
arsip elektronik yang akan diberkaskan tersebut otentik, utuh, dan lengkap, serta memastikan arsip elektronik berupa hasil alih media maupun board digital dapat dibaca atau tidak. Kemudian, pemberian nama arsip yang mencerminkan. Nah, ini langkah pemberian nama arsip. Memberikan nama arsip ya. Selanjutnya memberkaskan sebagai contoh. Kemudian memberkaskan ke dalam folder. Yaitu hari kearsipan ke-50 tahun dan akan diberkaskan sesuai dengan jenisnya. Yaitu untuk arsip foto akan dimasukkan ke dalam folder foto, untuk arsip video akan dimasukkan ke dalam folder video, dan untuk arsip rekaman suara akan dimasukkan ke dalam folder rekaman suara. Kemudian menentukan indeks atau kata tangkap dari arsip. Indeks dapat berupa nama orang, lembaga atau organisasi, tempat atau wilayah, masalah, dan kurun waktu. Sebagai contoh, indeks atau kata tangkapnya ialah hari kearsipan ke-50 tahun. Selanjutnya, menentukan kode pemberkasan yang sesuai dengan fungsi, kegiatan, dan transaksi yang dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan kode klasifikasi instansi. Untuk arsip hari kearsipan ke-50 tahun diciptakan dari unit kerja hubungan masyarakat. Klasifikasinya HM, kegiatannya upacara atau kedinasan 03.00, sehingga kode klasifikasinya Nah, ini kode ya, HM memberikan kode klasifikasi. 03.00. Penulisan kode pemberkasan pada berkas kegiatan diawali dengan nomor berkas, kode klasifikasi, dan indeks. Pada berkas yang sudah kita buat, tinggal ditambahkan nomor berkas dan kode klasifikasi. Dan simpanlah folder hari kearsipan ke-50 tahun di dalam folder klasifikasi HM.03.00 di upacara atau kedinasan. Sesuai dengan aturan pemberkasan arsip, arsip harus diberkaskan secara kronologis atau historis. Arsip pertama yang diciptakan diberikan nomor 1, begitu pula untuk arsip selanjutnya. Diurutkan ya. Untuk silang digunakan apabila ada. Untuk pelabelan dilakukan dengan menuliskan tanda pengenal pada folder. Kemudian, buatlah daftar arsip aktif sesuai dengan fisik arsip dan jenis arsip. Untuk jenis arsip foto, menggunakan daftar arsip foto. Untuk jenis arsip video, menggunakan daftar arsip video. Dan untuk arsip rekaman suara, menggunakan. Nah, ini dibuat pencatatan, ada daftar ya. Daftar arsip aktif, Daftar dari dokumennya. Identitas arsip. Daftar ini digunakan sebagai sarana akses atau penemuan arsip aktif di lingkungan unit kerja. Sehingga arsip tersebut akan tercatat dan mudah untuk ditemukan kembali, yang memuat daftar berkas dan daftar isi berkas sesuai amanat undang-undang dan peraturan pemerintah. Inputlah identitas sesuai dengan contoh berikut ini. Laporan daftar arsip aktif hendaknya dapat dilakukan. Nah, ini langkah input data secara berkala setiap 6 bulan sekali. Jangan lupa ya. Nah, mudah bukan pemberkasan arsip secara elektronik? Jangan lupa diterapkan ya. Semoga bermanfaat. Ya, sudah menyimak semua ya dari video tadi. Kira-kira ada yang bisa memberikan rangkuman atau ringkasan dari video tadi ya? Kira-kira apa hal penting atau apa yang kamu catat terkait video yang kalian simak? Coba ada yang sudah bisa tentang prosedur yang ada tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Coba, Baby, apa saja prosedurnya? Menurut saya, prosedur tahapan kearsipan terdiri dari yang satu, mengumpulkan dokumen, yang kedua, mencatat, yang ketiga, memeriksa arsip, yang keempat, pemberian nama arsip, yang kelima, membuat folder masing-masing arsip, Oke. yang keenam, mengindeks,
Lalu ketujuh, menentukan kode klasifikasi. Ya. Yang ke-8, arsip diurekas berdasarkan kronologis atau tanggalnya. Oke. Yang ke-9, memasukkan arsip ke dalam folder sesuai jenisnya. Oke, bagus sekali ya ingatannya. Oke, aplaus buat Debbie. Ya, bagus sekali jawaban dari Bambi tadi ya. Untuk memperkaya dan menambah wawasan kalian, pengetahuan kalian, nanti saya akan share ya sebuah video juga ya, video terkait materi ini. Nanti saya share melalui grup, kalian bisa lihat pada saat nanti bekerja kelompok ya. Oke, kita langsung masuk kepada materi pembahasan kita, yaitu dokumen berbasis digital. Baik, kita langsung bahas pada materi hari ini, yaitu dokumen berbasis digital. Oke, kita bahas yang pertama dulu adalah definisi dokumen digital. Apa yang dimaksud dengan dokumen digital? Yaitu dokumen yang dibuat dengan perangkat elektronik, kemudian juga disimpan dengan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, handphone, dan lain sebagainya dalam bentuk file elektronik. Kemudian file-file ini dapat didownload dan juga dikirimkan melalui email. Nah, perbedaan dengan dokumen fisik adalah kalau dokumen fisik itu biasanya ada wujudnya berupa hasil cetak maupun hasil tulisan secara langsung dengan tangan. Nah, sedangkan kalau dokumen digital ini bentuknya berupa file, soft copy yang ada di komputer, sehingga dari segi akses, penyimpanan, dan kemudahan lainnya tentu saja sangat lebih mudah dibandingkan dengan dokumen fisik ya. Nah, yang berikutnya jenis-jenis format dokumen digital. Ada beberapa jenis ya. Ada jenis yang pertama ada PDF, ini kita sudah kenal ya, karena kalian juga menerima banyak e-book ya. E-booknya berupa PDF. Kemudian ada Word, Excel, PPT, PowerPoint. Kemudian ada berupa audio. Kemudian ada video dan juga berupa gambar. Oke, inilah dokumen yang umum. Oke, selanjutnya ada beberapa kelebihan dari dokumen digital ya. Nah, di sini kelebihan-kelebihannya tadi saya singgung mudah disimpan karena berupa soft copy, kemudian mudah diakses dan dibagikan ya, mudah untuk di-share. Bahkan untuk dikirim melalui email itu dalam waktu sekian detik sudah sampai ya. Kemudian hemat ruang karena tidak memerlukan ruangan, hanya cukup tersimpan dalam perangkat komputer. Kemudian ada hemat biaya dan lebih aman, serta ramah lingkungan karena tidak menciptakan kertas ataupun sampah lainnya ya, berupa soft copy. Kemudian bertahan lama ya, karena tidak bisa seperti dokumen fisik yang mungkin tergantung pada suhu udara ya, kelembapan. Nah, sedangkan kalau ini karena berada di komputer soft copy, saya rasa ini tidak ada efeknya ya. Nah, maka akan lebih bertahan lebih lama. Nah, kemudian ada tahapan-tahapannya ya. Tahapannya dimulai dari pengumpulan, di mana pengumpulan ini adalah pengumpulan dokumen-dokumen yang penting ya, yang akan dialihfungsikan dari dokumen fisik ke dokumen digital. Kemudian dokumen yang sudah mulai rusak atau lapuk ya. Nah, kemudian tahap kedua adalah pemindaian, scan. Kemudian tahap ketiga adalah manipulasi, merubah dari format PDF misalkan ke format lainnya atau mengkompres ukurannya. Ini juga bisa dimanipulasi ya. Pada tahap berikutnya yang keempat adalah entry data, memasukkan, menginput data dari hasil yang dipindai, kemudian diinput berapa jumlah dokumen-dokumen yang sudah dipindai. Kemudian koreksi, mengoreksi di sini adalah mengoreksi jumlah dokumen yang sudah dijadikan dokumen digital dengan dokumen aslinya, dokumen fisiknya. Misalkan jumlahnya 100, nah maka dokumen yang terentry juga harusnya 100. Nah, ini akan dikoreksi nanti. Kemudian penyimpanan di sini bisa dilakukan melalui storage penyimpanan ya, bisa hard disk, bisa komputer, bisa di flash disk, atau bahkan untuk sekarang bisa menggunakan cloud storage ya.
Kemudian pendistribusian, penyampaian informasi atau dokumen kepada yang berkepentingan ya. Kemudian penemuan kembali ini juga bisa dilaksanakan pada tahap berikutnya ya. Ketika dibutuhkan kita bisa menemukan kembali dengan melakukan search dokumen. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, media-media penyimpanannya bisa dilakukan di hard disk, memory card, flash disk, kemudian juga ada cloud storage ya secara online. Nah, contohnya di Google Drive. Oke, itulah beberapa hal yang nantinya kita akan perdalam lagi dengan cara diskusi, dengan cara kelompok. Nah, oke, kalian akan saya tugaskan untuk hari ini, yaitu dengan ada soal kasus di mana sebuah perusahaan baru, ya, perusahaan jasa, ini memiliki transaksi dan aktivitas yang cukup tinggi mobilitasnya. Nanti kasus ini coba kalian cermati kembali, ya. Saya bagikan LKPD-nya terlebih dahulu nanti. Ya, sebelum itu coba kalian bentuk kelompoknya, ya. Silakan dibentuk kelompoknya menjadi satu kelompok 8 sampai 9 anak, ya. Atau boleh kurang dari itu, ya. Silakan membentuk kelompok. Ya, ini LKPD-nya saya bagikan, nanti bisa disimak, ya. Oke, ya silakan untuk waktunya, waktu pengerjaannya saya kasih waktu berapa menit ya? Saya kasih 30 menit ya untuk pengerjaannya. Saya tambah nanti untuk karena presentasinya saya nanti kasih waktu yang cukup agak lama untuk presentasinya karena nanti ada diskusi dan lain sebagainya. Oke, 30 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Oh ya, untuk mengerjakannya awal apa yang perlu dikerjakan? Yaitu mencari masalah. Ya, betul. Masalah. Menganalisa masalahnya, ya. Tentukan masalahnya dulu, temukan masalahnya. Itu ya. Barulah apa kedua? Membuat rumusan. Membuat rumusan masalah. Oke, membuat rumusan masalah. Barulah setelah rumusan masalah itu ditemukan, dibuat, kemudian cari solusinya. Buatlah slide-nya dalam bentuk bisa PowerPoint, bisa di Canva atau di Google Slide. Oke, silakan saya kasih waktu 30 menit. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Sepertinya menarik sekali, tadi saya lihat beberapa sudah berdiskusi. Apa yang kalian diskusikan? Masih menganalisa masalah. Masih menganalisa masalahnya. Oke. Apa mungkin yang ditemukan untuk masalahnya? Pak, ruang penyimpanan, keterbatasan ruang penyimpanan. Oke, keterbatasan. Kemudian? Itu apa? Perusahaannya kan masih baru, jadi belum paham prosedur penanganan yang benar. Oke. Ada lagi? Mungkin yang lainnya? Ada lagi? Terkait apa prosedur alih media. Oh, prosedur alih media. Oke, ya. Ya, silakan dilanjutkan ya. Oke, sudah bagus. Tinggal dirumuskan saja rumusan masalahnya. Dilanjutkan dengan merumuskan masalahnya ya dalam bentuk kalimat ya. Oh ya, untuk kalimatnya tolong disusun secara baku ya, sehingga nanti bagus kalimatnya, kemudian ditampilkan di slide ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Dina Oktavia. Nama saya Siti Natasha. Nama saya Anenda Rahmawati. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami terkait
masalah yang telah diberikan. Jadi masalahnya itu ya ada penanganan. Jadi di sini judul slide-nya penanganan dokumen menumpuk karena keterbatasan uang. Dari analisa yang telah kami lakukan ada beberapa masalah yang kami temukan. Yang pertama yaitu karena perusahaannya masih baru dan belum berpengalaman dalam penanganan dokumen, jadi banyak dokumen yang tidak terurus. Selanjutnya yaitu keterbatasan ruang. Jadi banyak dokumen yang disimpan secara bertumpuk dan hal ini dapat mengakibatkan kerusakan dan hilangnya dokumen. Dari sini kami juga ada merumuskan masalah dan yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Dari masalah tersebut, kelompok kami menemukan rumusan masalah yaitu sebagai berikut. Bagaimana menyediakan tempat penyimpanan yang memadai untuk dokumen yang semakin banyak akibat banyaknya aktivitas dan transaksi. Dari sinilah kami mengembangkan analisis terhadap permasalahan yang terjadi. Lalu kelompok kami menemukan sebuah solusi yaitu berupa pengalihan dokumen fisik menjadi dokumen digital. Maka dalam mengelola dokumen tersebut perlu adanya prosedur alih media yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan dokumen yang akan dialih media. Yang kedua, melakukan proses scanning terhadap dokumen tersebut. Yang ketiga, membuat folder-folder pada komputer sebagai tempat penyimpanan dokumen yang sudah dipindai. Yang keempat, membuat hyperlink atau menghubungkan antara daftar dokumen dengan dokumen hasil scan. Dan yang kelima, membuat kelengkapan administrasi alih media, seperti daftar dokumen yang sudah dipindai, tanggal dan waktu alih media, lokasi penyimpanan dokumen, dan lain sebagainya. Dokumen administrasi ini juga penting untuk memudahkan kita dalam melakukan proses pencarian dan pengelolaan pada dokumen yang telah dialih media, serta sebagai acuan terhadap untuk melakukan audit dan evaluasi pada dokumen yang telah melakukan prosedur alih media. Untuk prakteknya akan dipraktekkan oleh rekan saya. Silahkan. Yang pertama kita siapkan dokumen. Misalkan ini dokumennya. Lalu kita scan menggunakan scanner. Tapi di sini saya contohkan menggunakan HP. Software yang saya gunakan Jump Scanner. Lalu kita scan. Lalu ini contoh dokumennya, lalu kita scan. Kemudian kita akan menyimpan dokumen yang telah di-scan menggunakan Google Drive. Buka Google Drive dan login menggunakan email dan password. Masukkan email. Masukkan password. Lalu kita buka Google Drive. Lalu buat folder baru dengan mengklik tanda tambah folder baru. Contoh namanya bukti penjualan. Nah, di sini sudah ada folder yang kita buat. Kita buka, terus kita upload dokumen yang tadi sudah di-scan. Kita cari tadi. Nah, ini tadi yang sudah kita scan. Open. Selanjutnya kita ganti nama dokumen sesuai subjek. Misalnya, caranya kita klik kanan, ganti nama. Kita beri nama kwitansi pembayaran, contoh kwitansi pembayaran. Dokumen telah berhasil disimpan. Demikian demonstrasi alih media dokumen fisik ke digital dengan penyimpanan di Google Drive. Baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri presentasi pada hari ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya, silahkan. Apakah cara itu bisa dilakukan di semua perangkat? Pertanyaannya saya terima, dan untuk jawaban pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya, Dwi. Silahkan, Dwi. Baik, terima kasih. Dari hasil referensi uji coba kami, cara ini dapat dilakukan dari perangkat manapun. Dan biasanya di komputer sudah ada fasilitas ini, namun di HP kita perlu menginstal terlebih dahulu melalui Play Store. Sudah, bagaimana? Bisa diterima? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
sudah cukup baik untuk presentasinya ya. Tadi juga sudah menjelaskan simulasi atau demonstrasi cara menyimpan di Google Drive. Ya, baiklah, tadi sudah kita dengarkan bersama, kita simak bersama presentasi dari beberapa kelompok. Semua kelompok sudah menampilkan presentasinya. Nah, dari paparan yang tadi sudah disampaikan, coba ada yang bisa menyimpulkan dari paparan-paparan dari kelompok-kelompok lain tadi, apa kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Silakan, ada yang bisa? Saya, Pak. Oke, silakan, Ayu. Baik, saya ingin memberi kesimpulan yaitu penggunaan dokumen digital yang dianggap lebih efisien dalam pengiriman dokumen terkait dengan waktu pengiriman, kelengkapan data, dan kemudahan akses menjadikan dokumen digital menjadi alternatif yang digunakan pada proses administrasi. Terima kasih. Saya akan menambahkan apa yang dikatakan oleh Ayu. Penyimpanan dokumen secara digital harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang berlaku dan disepakati. Tujuannya agar dokumen yang telah disimpan dan dengan secara digital mudah dan untuk dicari dan diakses ketika dibutuhkan. Dalam pengelolaan dokumen, maka kita perlu tahu ada beberapa software atau aplikasi dan teknologi penyimpanan yang saat ini masih dimanfaatkan oleh perorangan, namun juga dimanfaatkan oleh perusahaan kecil atau besar untuk membuat dan menyimpan dokumen secara digital karena kelebihan dan kemudahannya. Terima kasih. Google Workspace adalah layanan atau tools yang dirilis oleh Google untuk memudahkan pekerjaan. Google Workspace mengintegrasikan semua aplikasi termasuk email, chat, panggilan video, website, dokumen, penyimpanan, dan masih banyak aplikasi lainnya, sehingga penggunanya dapat berkreasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan mudah dan aman. Ya, betul sekali ya. Dari beberapa paparan tentang kesimpulan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-temanmu, di sini kita ya, setelah saya lihat kalian sudah bisa melakukan beberapa hal, yaitu berpikir kritis, kemudian bekerja sama, kemudian juga bisa menemukan sebuah masalah-masalah yang ada di kasus tadi, kemudian juga merumuskannya dalam bentuk kalimat, kemudian juga mencari solusinya juga kalian sudah bisa bekerja sama dengan teman-temanmu untuk mencari solusinya, kemudian presentasi juga membuat slide dan mensimulasikan caranya ya, bagaimana mengatasi mengatasi permasalahannya tadi. Oke, untuk selanjutnya sebagai refleksi bagi saya sebagai penilaian, nanti saya akan kirimkan sebuah link untuk bisa kalian isi terkait bagaimana pendapatmu terhadap pembelajaran hari ini. Kemudian saya juga akan berikan beberapa soal latihan untuk bisa dikerjakan di rumah sebagai evaluasi dan latihan untuk pada materi dokumen berbasis digital. Selamat datang, kita akan bertemu lagi dengan materi peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran. Nah, untuk hari ini sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Silakan bisa dipimpin doa. Di tempat duduk siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran marilah kita berdoa sebagai rasa syukur. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ayu yang telah memimpin doa. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada banyak kekurangan, baik dari segi materi, kemudian juga saya mohon maaf jika ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.